Oke, mungkin kita bisa mulai. Selamat siang, Pak Sulaiman, dan juga rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kita sangat senang hari ini kedatangan dosen ya, dosen juga dari Maranatha Christian University, Bapak Sulaiman Santoso. Beliau akan membawakan topik seminar dengan judul VR and AR dengan WebGL. Ya, namun sepertinya ada sedikit revisi di judulnya, tetapi tentunya kontennya itu masih sangat relevan. Mungkin sedikit background dari Pak Sulaiman. Pak Sulaiman adalah lulusan dari Parahyangan Catholic University dan juga Bandung Institute of Technology (ITB) ya Pak ya. Beliau memiliki pengalaman tentunya mengajar di berbagai subjek, terutama terkait dengan interest beliau yaitu computer graphics, AR, VR, game programming, dan juga artificial intelligence. Ya, nah jadi di sesi ini beliau akan membagikan sebagian dari knowledge dan experience-nya ya, yang terkait dengan bidang tersebut. So I think without further ado, Pak, the time is yours. Thank you. Terima kasih Bu Santi atas kesempatannya ya. Selamat siang semua ya. Saya izin share screen ya. Oke. Layar saya sudah kelihatan Bu Santi? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, jadi saya mengubah sedikit judulnya ya, teman-teman sekalian ya. Kita jadi supaya judulnya lebih singkat sedikit, saya ganti jadi Intro to Web XR begitu ya. Saya rasa teman-teman di sini sebagian besar udah tahu sih apa yang dimaksud dengan namanya virtual reality dan namanya augmented reality begitu ya. Tapi sekarang kita keluar ada sebuah suku kata baru atau term baru yang namanya XR atau namanya extended reality. Jadi kalau teman-teman tahu virtual reality itu adalah kita masuk ke dalam dunia digital, augmented reality adalah dunia digitalnya kita taruh di dunia nyata, maka yang namanya extended reality itu adalah gabungan keduanya. Jadi kita punya sebuah dunia digital yang bisa kita modifikasi gitu, kita bisa berinteraksi dengan dunia digital seperti itu ya. Nah sebelum saya ngomong-ngomong tentang bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah aplikasi VR atau AR begitu ya, kita mau ngomong dulu tentang kenapanya gitu. Kenapa XR? Kenapa mesti belajar ini? Kenapa mesti kita mengembangkan ini gitu? Oke, saya punya tiga alasan, punya tiga reason yang moga-moga teman-teman bisa terima begitu ya. Yang pertama adalah kenapa kita memilih XR untuk sebagai bidang untuk kita kembangkan. Yang satu adalah XR ini adalah developing science. Jadi maksudnya XR ini adalah sebuah bidang yang masih sangat berkembang banget gitu ya. Masih banyak sekali tempat-tempat kita bisa masuk, tempat-tempat yang bisa kita kembangkan begitu ya. Mungkin kalau teman-teman tahu di sini kan beberapa di antara kalian sudah masuk ke jurusannya computer science atau yang manapun begitu ya. Ada penjurusan-penjurusan yang mungkin orangnya udah banyak, sainsnya udah berkembang, sudah matang gitu ya. Tapi untuk XR sendiri, sainsnya itu masih sangat berkembang. Jadi kita masih banyak sekali kemungkinan untuk kita bisa masuk dan kita bisa mengembangkan sainsnya. Yang kedua, marketnya juga masih developing. Dalam artian di sini kita masih punya banyak kesempatan untuk masuk. Kalau teman-teman lihat di sini sekarang misalkan saya mau tanya sama teman-teman di sini misalkan ya di kepikiran di kepala aja misalnya. Perusahaan apa di Indonesia yang mengembangkan XR? Yang jagonya di XR gitu misalkan. Langsung kebayang nggak gitu? Kalau misalkan belum, berarti kan sebenarnya masih ada banyak market yang tersedia yang bisa kita kembangkan yang mungkin bisa menjadi penghasilan bagi teman-teman sekalian gitu ya. Bisa jadi sebuah jalur buat teman-teman sekalian. Jadi yang pertama science, yang kedua marketnya, yang ketiga adalah kenapa kita mengembangkan XR? Karena ini menyenangkan banget gitu. Ini fun, it's a whole lot of fun gitu ya. Tapi kalau yang ngomongnya saya kan saya ya namanya ibaratnya sales begitu ya. Jadi kalau misalkan saya ngomong ya mungkin teman-teman nggak percaya begitu ya. Tapi di sini saya mau nunjukin dulu beberapa fakta-fakta, beberapa contoh-contoh gitu ya. Yang moga-moga bisa membuat teman-teman di sini bisa punya pandangan yang berbeda tentang yang namanya VR atau AR gitu ya. Oke, mungkin teman-teman di sini nggak semuanya punya device untuk virtual reality gitu ya. Tapi virtual reality secara umum di dunia ini mulai berkembang cukup pesat gitu ya. Contohnya apa? Contohnya kita bisa punya, kalau teman-teman di sini sering main game gitu ya, beberapa tahun yang lalu di Steam kita nggak punya yang namanya VR games.
Tapi kalau sekarang teman-teman bisa buka websitenya Steam begitu ya, steampower.com, kita bisa lihat ada satu tab, satu kategori khusus yang isinya semua itu adalah VR games. Artinya apa? Artinya VR games ini sudah mulai gaining market. Teman-teman sudah mulai senang main game yang VR gitu ya. Ada Beat Saber, ada Pavlov VR, ada Walking Dead, dan lain-lain lah ya. Teman-teman tahu sendiri lah itu. Selain itu apalagi? Contohnya misalkan teman-teman tahu PSVR ya, PlayStation VR. PlayStation VR juga adalah salah satu device VR yang terjual cukup baik ya tahun ini, dan kedepannya saya dengar rumornya sih Sony akan mengembangkan yang namanya PlayStation VR 2 begitu. Oh ya teman-teman, di sini saya mau bikin presentasi kita ini sedikit interaktif gitu ya. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan ada yang namanya QR code seperti yang di atas itu, bisa sambil di-scan terus kemudian teman-teman bisa nonton begitu ya. Nah, saya ada di situ adalah sebuah video yang menunjukkan kalau nggak salah 5 game VR yang cukup menarik gitu yang bisa teman-teman lihat di situ untuk tahu kurang lebih ya segimana gitu perkembangan dari teknologi virtual reality saat ini sebagai sebuah aplikasi permainan gitu ya. Jadi teman-teman bisa scan di sudut kanan atas gitu ya untuk QR-nya, dan teman-teman bisa nonton sambil saya jelaskan begitu ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini perkembangan untuk virtual reality cukup berkembang pesat begitu ya. Tapi kan nggak semua orang punya device virtual reality, begitu ya. Tapi kalau gitu gimana dong? Misalnya, kalau gitu kan berarti marketnya sedikit dong gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ada market kedua, yaitu untuk augmented reality. Nah, beberapa minggu yang lalu, saya dan teman saya pergi ke sebuah mall di Bandung, kemudian teman saya ini pengen beli sebuah mesin cuci, gitu ya. Tapi kemudian dia menyadari bahwa, oh, tempat di rumahnya itu terbatas. Jadi dia perlu tahu besar dari mesin cucinya berapa. Nah, di sini tadinya kita mau pulang aja cari meteran, udah gitu kita balik lagi terus pasang aja gitu ya. Tapi kita mulai ingat gitu ya. Oh, bentar, gua kan punya apps begini. Nah, kita punya apps yang namanya Mesher. Kalau teman-teman tahu di sini, saya pakai Android, jadi kita punya di dalam Android, di Play Store kita punya aplikasi yang namanya Mesher. Mesher ini bisa mengukur semeteran gitu ya di dalam dunia nyata menggunakan AR gitu ya. Jadi di sini kemarin itu teman saya dan saya kita pakai HP kita terus kita measure, oh udah tahu kurang lebih sentimeternya segini gitu ya. Dan menurut saya ini sangat berguna banget gitu buat teman-teman sekalian dan saya juga untuk digunakan di dunia nyata gitu. Dan ini contoh dari penggunaan augmented reality yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Atau mungkin teman-teman senang game, teman-teman juga tahu beberapa tahun lalu gitu ya kita punya sebuah game yang cukup apa namanya ya, cukup viral mungkin ya, Pokemon Go, yang juga mengembangkan di sini dalamnya adalah augmented reality gitu. Kita bisa lihat Pokemon kita di dunia nyata, kita bisa berinteraksi dengan Pokemon kita bisa tangkap Pokemonnya, kita bisa elus-elus begitu Pokemonnya gitu ya, teman-teman tentu tahu gitu ya. Dan perkembangan daripada aplikasi AR ini juga nggak stop di Pokemon Go. Jadi ketika Pokemon Go keluar gitu ya, banyak game-game yang mulai berusaha untuk jadi kayak semacam Pokemon Go clone begitu ya. Jadi semacam bikin aplikasi AR mulai berkeluaran gitu ya. Karena dari pengembang game juga menyadari bahwa ternyata market buat augmented reality bentuk game itu cukup besar. Ya. Contohnya salah satunya yang saya cari ya di Play Store gitu ya. Salah satunya adalah namanya Nightfall ini. Jadi Nightfall ini adalah sebuah game yang kita bisa mainkan. Anda bisa lihat di screenshot yang di kanan bawah ya. Kita bisa mainkan di meja kita begitu permainannya gitu ya. Jadi bisa ditempatkan langsung di dunia nyata. Oke, mungkin kalau misalkan kita di sini contohnya kalau saya nggak suka game gimana gitu. Oh, ada juga aplikasi-aplikasi lain yang mungkin kepake buat kita teman-teman kita di sini yang sebenarnya adalah sebuah augmented reality application. Contohnya di sini adalah Just Align by Google. Kita bisa menggambar garis di dunia nyata dengan menggunakan smartphone kita dan kita bisa foto gitu ya. Kalau teman-teman pengen nyobain apps ini yang udah ada di sini, boleh ya, silakan aja langsung download aja terus langsung cobain gitu ya aplikasi-aplikasi di sini. Siapa tahu menarik buat teman-teman gitu ya. Atau bisa juga sebenarnya kalau teman-teman di sini pakai Instagram atau teman-teman pakai Snapchat, juga sebenarnya kita sudah pakai application namanya augmented reality. Cuma mungkin kita nggak sadar itu tuh augmented reality begitu ya. Contohnya di sini adalah application namanya YouCam Beauty yang bisa ngasih semacam makeup tambahan ke penggunanya langsung begitu ya menggunakan aplikasi. Nah, di situ kan sebenarnya ini adalah penerapan dari sebuah benda digital yang ditambahkan ke dalam dunia nyata begitu ya, augmented reality begitu. Nah, ini contohnya seperti ini.
Jadi mungkin teman-teman nggak sadar, tapi sebenarnya augmented reality itu udah all around us gitu, udah sekitar di manapun di sekeliling kita begitu. Ini juga ada sebuah contoh aplikasi yang lain, misalkan Vuforia Chalk ini ya. Aplikasi ini tujuannya adalah supaya kita bisa, kalau teman-teman sebagai anak IT gitu ya, kadang-kadang suka nggak sih ketemu sama saudara gitu kalau diminta untuk bantuin benerin komputernya atau benerin alat-alat listrik begitu ya. Nah mungkin kalau misalkan sebelum pandemi gitu ya, kita bisa langsung datang terus kita betulin. Tapi kalau lagi pandemi gimana? Kita ngomong di telepon atau kita pakai video chat begitu ya. Kan susah. Nah, ini Vuforia Chalk ini bisa membantu dengan cara kita bisa highlight di dunia nyata bagian-bagian tertentu daripada apa yang kita pengen betulin. Misalnya, oh tolong ininya dicabut, terus ininya pasang ke sini, sangat seperti ini. Kita bisa kasih panah, kita bisa kasih bulatan, kita bisa kasih tulisan, dan itu akan membantu kita sangat banget untuk bisa support teman-teman kita gitu ya. Nah, ini contoh-contoh aja daripada aplikasi-aplikasi yang ada gitu ya. Tapi kalau ini kan contohnya di software-nya gitu. Bagaimana dengan pengembangan di perusahaan-perusahaan? Apakah perusahaan-perusahaan menganggap bahwa VR dan AR itu sesuatu yang cukup berharga untuk dikejar? Nah, kalau menurut saya iya. Nah, sebagai buktinya apa? Sebagai buktinya saya tunjukin beberapa. Google adalah perusahaan yang sangat senang banget dengan AR dan sangat mengembangkan sekali yang namanya teknologi augmented reality gitu. Karena dia menganggap bahwa augmented reality adalah future-nya, adalah ke depannya kita akan pakai lebih banyak lagi augmented reality begitu. Salah satu dari hal yang dikembangkan oleh Google saat ini ada yang namanya framework AR Core. AR Core ini adalah pengembangan AR augmented reality yang lebih detail lagi, yang lebih bagus lagi gitu ya. Contohnya mungkin teman-teman di sini kalau misalkan boleh ya sekarang bisa di HP Anda masing-masing gitu ya, bisa search tiger atau search red panda atau binatang apapun gitu ya. Beberapa binatang sudah ada ya. Teman-teman bisa search binatangnya. Kemudian nanti di dalam si Chrome ya, pakai Chrome ya. Kalau misalnya pakai Chrome, kita ada tulisan-tulisan seperti ini nih. Jadi tulisan mid life size tiger up close, view in 3D. Kemudian keluar seperti ini, kita bisa view in space dan kita bisa tampilkan di dunia nyata si tigernya gitu dengan ukuran aslinya harusnya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penggunaan AR Core. Nah, kalau teman-teman di sini yang nyobain nge-search di Google Chrome, kemudian nggak keluar view in 3D-nya seperti ini, itu berarti HP Anda tidak support yang namanya AR Core. Oh ya, by the way, ini fungsinya cuma untuk ini ya, Android ya. Jadi kalau teman-teman di sini sudah bisa tampil seperti ini, berarti HP Anda, phone Anda itu sudah support AR Core. Gitu. Nah, AR Core ini luar biasa sekali karena AR Core ini adalah teknologi yang bisa mendeteksi kedalaman di dalam gambar. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kiri kita punya gambar meja yang bisa keluar semacam kayak masking ya. Jadi maskingnya itu bisa menunjukkan kedalaman daripada scene kita ini. Jadi kita bisa mendeteksi kedalaman. Buat apa mendeteksi kedalaman? Contohnya di yang kedua dan yang ketiga. Kita bisa lihat si bola-bola di yang kedua itu bisa memantul di dunia nyata. Jadi mantulnya itu bisa langsung di dunia nyata gitu. Dia bisa mendeteksi ada tembok, dia bisa mendeteksi ada tangga begitu ya, dan dia bisa berinteraksi langsung dengan dunia nyatanya. Dan juga seperti kita lihat di gambar ketiga, si benda tiga dimensinya bisa nyumput gitu, bisa ditutupi oleh benda yang ada di depannya. Nah, dari situ aja sebenarnya teman-teman bisa membayangkan gitu ya, kita bisa bikin aplikasi augmented reality yang seperti apa lagi yang bisa kita buat di dalam HP kita ke depannya gitu. Kalau misalnya sekarang perkembangannya sudah sampai sini. Gitu. Ya, untuk AR Core ya, berarti Google sangat mengembangkan sekali, Google sangat peduli sekali tentang namanya augmented reality. Gitu. Oke, mari kita lihat. Kalau Google sih pasti ya, karena Google memang sangat advokat sekali sama AR. Apakah ada perusahaan lain yang memang peduli sama augmented reality? Oh, ada. Nah, tahun ini adalah tahun kita menerima yang namanya iPhone 12 gitu ya. Teman-teman pasti udah tahu ya, udah pada nonton iklan-iklannya dan juga tahu bahwa iPhone 12 ini sangat terkenal sekali karena chargernya ya. Nah, chargernya yang tidak dikasih begitu. Nah, tapi selain daripada masalah charger dan masalah harga dan masalah kamera begitu ya, sebenarnya yang salah satu fitur yang ada di iPhone 12 yang mungkin teman-teman nggak sadar adalah sebuah fitur yang sangat penting sekali buat augmented reality, yaitu yang namanya LiDAR. Jadi iPhone 12 ini sebenarnya salah satu phone yang punya namanya LiDAR sensor atau Light Detection and Ranging. Jadi LiDAR sensor ini bisa menampilkan atau mendeteksi jarak lebih baik lagi karena dia punya kayak hardware-nya begitu. Jadi bisa mendeteksi jarak, contohnya seperti ini. Jadi dia bisa membentuk secara virtual dunia nyata itu bisa kita langsung kasih videonya, kita langsung kasih
dia langsung bisa mendeteksi, oh itu ada permukaan gitu. Ini ada permukaan, ini ada permukaan, ini ada permukaan, bentuknya seperti ini, gitu ya. Dengan menggunakan LiDAR sensor ini, kita bisa membuat aplikasi AR-nya tentu saja jauh lebih baik gitu. Dan rumornya sebenarnya Apple ini akan merilis yang namanya Apple AR Glasses. Estimasinya katanya 2023, tapi kita nggak tahu ya, itu cuma rumor doang gitu. Tapi kalau misalkan sampai jadi, dengan LiDAR sensor ini akan sangat membantu sekali gitu. Oke. Nah, tadi ada Google, tadi ada Apple, sekarang kita juga punya lagi sebuah perusahaan baru, bukan perusahaan baru sih, perusahaan lama ya. Perusahaan lama yang lain adalah yang namanya Oppo. Oppo juga rilis tahun ini, bahkan merilis yang namanya Oppo AR Glasses. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang senang dengan Oppo, mungkin bisa scan QR code-nya untuk tahu fitur apa yang tersedia di dalam AR Glasses yang Oppo sediakan. Begitu. Jadi nggak cuma Google, nggak cuma Apple, tapi perusahaan-perusahaan lain juga sebenarnya berlomba-lomba untuk masuk ke dunia VR dan dunia AR. Karena belum ada clear winner-nya gitu. Kita belum tahu siapa yang nanti akan dominate gitu. Tapi kalau misalkan seperti itu, berarti ini ada kesempatan yang sangat besar buat kita sendiri masing-masing. Oke ya. Selain daripada kita lihat perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk membuat atau mengejar AR ya secara teknologi begitu, kita juga lihat perkembangan juga di dalam hardware-nya. Jadi kalau kita tahu di sini ada banyak perkembangan hardware. Teman-teman kalau dari sini udah tahu yang namanya Oculus Rift, Oculus Quest 2 gitu ya. Oculus salah satu perusahaan yang sangat mengembangkan sekali virtual reality. Dia mengembangkan sekali hardware-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu ada Oculus, dia terus diupdate terus gitu ya. Dan teman-teman juga tahu namanya Microsoft HoloLens. Itu juga salah satu usaha dari Microsoft untuk masuk ke dunia AR dan VR gitu. Ada juga HTC Vive, ada juga Apple Glass, dan juga kalau teman-teman search gitu ya di dalam internet, di Google gitu ya, VR glasses atau AR glasses, akan banyak keluar banget, banyak sekali merek-merek, banyak sekali brand-brand yang semuanya mau support yang namanya AR dan VR ini gitu ya. Nah, jadi dari sini saya harap teman-teman bisa dapat gambaran kurang lebih dunia VR dan AR ini seperti apa saat ini, dan kira-kira apakah ini sesuatu yang worth untuk diperjuangkan atau dipelajari atau enggak begitu ya. Moga-moga sih setuju dengan saya. Oke. Tapi kalau misalkan kita mau mengembangkan AR dan VR, dari mana kita mau mulai? Gitu. Pertanyaan pertama kalau dari mahasiswa saya sih, kalau saya memperkenalkan sesuatu, pertanyaan pertamanya adalah apakah susah, Pak? Gitu ya. Susah nggak ya? Nah, sebenarnya pertanyaannya mungkin bukan susah atau enggaknya, tapi worth atau enggaknya kalau menurut saya gitu ya. Karena kalau kita lihat teknologi manapun di bidang IT ini, sebenarnya yang penting itu bukan susah atau enggaknya, tapi apakah worth it atau enggak begitu. Sebenarnya kalau bisa dibilang susah, enggak juga sih sebenarnya. Ada banyak cara membantunya gitu ya. Nah, pendekatannya kalau kita pengen mengembangkan VR dan AR ini ada dengan, kalau menurut saya ada 3 macam cara gitu ya. Cara pertama adalah menggunakan yang namanya game engine. Jadi kalau kita tahu VR dan AR ini sebenarnya sangat dekat hubungannya dengan yang namanya game engine. Jadi kalau kita mengembangkan game, biasanya VR dan AR ini banyaknya favorit di AR dan di game engine begitu ya. Jadi Unity, ada Unreal gitu ya. Game engine ini punya support yang bisa dipakai untuk VR, support pakai untuk membuat aplikasi AR gitu. Kita juga bisa punya aplikasi langsung jadi, misalkan contohnya kayak Spark AR. Kalau teman-teman di sini tahu Spark AR itu adalah aplikasi dari Facebook yang kita bisa bikin semacam filter AR buat muka kita, mau ditambahkan misalkan bunga-bunga, hati-hati gitu, kayak Instagram filter lah ya, bisa dipasang langsung di Facebook kalian gitu ya, dengan Spark AR. Ada juga Zapar. Zapar ini juga bisa menyediakan aplikasi AR yang bisa langsung kita tinggal tweak. Saya pengen gambar ini keluar model ini, tinggal begitu langsung keluar. Gitu. Itu aplikasi langsung begitu. Ada juga cara ketiga yaitu menggunakan framework kayak semacam ARKit, ARCore. ARKit itu untuk iPhone, ARCore itu untuk Android, A-Frame dan 3GS. Juga ada satu framework yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan AR atau VR application. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman sadar tadi, judul daripada presentasi saya hari ini bukan cuma intro to XR, tapi adalah intro to web XR. Jadi saya memperkenalkan di sini adalah bagaimana cara kita membuat sebuah aplikasi VR dan AR-nya itu di dalam sebuah browser atau application web begitu ya. Nah, di sini saya memperkenalkan sama teman-teman sekalian yang namanya A-Frame. Jadi di sini ada QR code-nya, ada alamat webnya, teman-teman boleh buka di HP masing-masing ya. Bisa coba buka sekarang juga kalau pengen lihat seperti apa sih A-Frame begitu ya.
Dan teman-teman juga bisa lihat di sebelah kiri daripada webnya nanti, itu ada examples. Nah, di sini teman-teman bisa lihat examplesnya beberapa, bisa klik-klik aja untuk melihat, oh, apa sih yang bisa dibuat oleh A-Frame. Ya, bisa lihat. Nanti saya akan tunjukin satu atau dua begitu ya. Tapi di sini teman-teman bisa ketik dulu sekarang untuk aframe.io, tps://aframe.io, atau bisa langsung scan di QR code-nya, ya. Kita bisa masuk ke website A-Frame ini. Nah, contohnya begini ya. Nah, untuk website A-Frame ini, kita punya example-example yang bisa kita gunakan. Contohnya di sini saya mau tampilkan misalkan yang ini deh, Power Max Plus. Nah, kita bisa lihat di sini. Lagi loading dulu ya. Nah, kita bisa punya sebuah aplikasi virtual reality ya, yang bisa kita klik misalkan start tutorial atau manapun gitu ya. Atau bisa kita ganti aja ke yang Counter of Isis misalkan nih. Dan ini semua contoh examples ini adalah semua contoh dari pembuatannya menggunakan si A-Frame ini. Kita bisa klik misalkan di buruan. Kita pindah ke sini, kita bisa jalan. Kita bisa gerak-gerak gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan aplikasi VR AR di dalam A-Frame. Oke. Nah, teman-teman boleh lihat yang lain-lain ya, boleh coba-coba. Terus kalau misalnya di sebelah kanan bawah ada tanda kacamata, kalau teman-teman tekan, dia akan langsung split screen view-nya, jadi kiri dan kanan view-nya, supaya kita bisa pakai kacamata 3 dimensi untuk kita bisa langsung seakan-akan punya aplikasi VR gitu. Saya minum dulu ya. Oke, kenapa A-Frame? Kenapa kita pilih web XR gitu ya? Ada beberapa alasan yang saya bawakan hari ini. Yang pertama adalah karena dia running-nya di atas WebGL. Artinya apa? Artinya si aplikasi A-Frame kita ini akan jalan di device manapun yang punya JavaScript enabled browser. Jadi kalau device-nya punya browser, device yang punya JavaScript running di atas browser tersebut, maka most likely A-Frame bakal jalan. Jadi kalau kita punya HP, bisa punya browser, bisa punya browsernya ada JavaScript-nya, A-Frame-nya jalan. Gitu ya. Segampang itu buat deploy-nya gitu. Dan karena itu web, ya kita bisa hosting di internet, user nggak perlu nginstal application, langsung masuk dan langsung masuk ke application kita, tinggal pakai link aja kayak tadi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia JavaScript. Jadi kalau teman-teman pengen belajar menggunakan Unity atau Unreal, kan teman-teman harus menggunakan script-nya. Kalau Unity pakai C#, kalau Unreal mungkin pakai yang visual coding gitu ya. Tapi kalau dengan menggunakan A-Frame, kita ngodingnya menggunakan JavaScript. Saya yakin teman-teman di sini sudah pada menguasai yang namanya JavaScript gitu ya. Jadi nggak perlu belajar lagi bahasa baru, dan juga teman-teman bisa pakai semua library yang tersedia di dalam JavaScript. Teman-teman mau pakai V6, teman-teman mau pakai Vue, Angular, React, bisa semua. Gitu ya. Apapun yang JavaScript library-nya, selama itu JavaScript ya pasti jalan. Terus apalagi keuntungannya? Keuntungan kenapa A-Frame? Adalah karena dia simple. Jadi kita nggak perlu install apapun, karena nggak perlu install IDE sebesar 4-6 GB begitu ya. Cukup menggunakan text editor kesayangan Anda, kita bisa buat sebuah aplikasi VR, sebuah aplikasi AR. Dan yang terakhir, karena dia nggak perlu IDE, dia itu ringan banget. Gitu ya. Jadi kalau Unity atau atau Unreal kan cukup berat ya untuk komputer-komputernya ya. Kalau untuk potato komputer seperti yang saya punya begitu ya, menggunakan Unity atau Unreal cukup menderita begitu. Tapi menggunakan A-Frame saya cukup menggunakan Notepad, Notepad++, Visual Studio Code, kita bisa membuat sebuah aplikasi AR, kita bisa buat aplikasi VR. Oke, semoga saya cukup menjual A-Frame-nya dengan cukup baik gitu ya. Oke, nah kita langsung aja sekarang ke demo daripada A-Frame-nya ya. Saya mau tunjukin seberapa simpelnya kita bikin sebuah aplikasi A-Frame. Nah, sini aja deh. Oke, ini Visual Studio Code ya, teman-teman. Saya rasa teman-teman di sini sudah pernah ngoding pakai Visual Studio Code mungkin ya. Ini ada sebuah HTML sederhana. Kita punya head, kita punya meta, kita punya title.
Kita punya script. Nah, script ini adalah script untuk A-frame kita. Jadi kalau kita pengen pakai A-frame, cukup include script seperti ini. Cukup include script seperti ini, kita sudah bisa menggunakan A-frame di dalam HTML kita. Nah, contohnya gimana kita bikin A-frame scene gitu ya. Kita mulai membuat aplikasi A-frame dengan membuat sebuah tag. Seperti HTML biasa aja gitu. Kita punya A-scene. Gitu. Kita punya sebuah tag A-scene, ditutup dengan slash A-scene, persis kayak kita punya body, tutup sama slash body begitu ya. Kita punya sebuah, dan sini kita sudah punya sebuah aplikasi A-frame. Cukup begitu aja, gitu ya. Nah di sini kita bisa tambahkan di dalam A-scene dan slash A-scene, kita bisa tambahkan benda apa yang kita mau tampilkan di dalam A-frame kita. Nah di sini saya mau tunjukin, saya mau bikin sebuah kotak. Kotak itu kita bikinnya dengan nama A-box. Kita punya A-box. Saya akan kasih dia warnanya colornya red. Kemudian positionnya ada di 0,1,5 indicate. Oke. Nah, di sini saya menggunakan live server. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai live server, mau di double klik aja juga bisa. Nah, jadi dengan codingan yang tadi tuh, yang cuma segini codingannya yang tadi, kita sudah punya sebuah aplikasi VR seperti ini. Yang bisa ada kotak, kita bisa gerak kiri kanan pakai mouse, dan kita bisa gerakin juga menggunakan keyboard, WASD gitu ya. Dan kalau saya tekan ke bagian VR ini, di samping kanan bawah, dia akan langsung split jadi 2. Jadi kalau misalkan kita punya HP, kemudian kita tekan VR-nya, kita akan split jadi mode ke VR, tinggal ditaruh HP-nya ke dalam kacamata VR, tinggal kita pasang, sudah jadi dunia VR. Gitu ya. Kalau di komputer gimana? Kalau di komputer, kebetulan saya pakai Firefox, kita punya sebuah plugins di Firefox yang namanya WebXR plugins, ya, WebXR emulator. Jadi kalau kita ke konsol seperti ini, kita bisa punya bukan konsol, sorry. Mana? Wish, salah. Ya, inspektor, kita klik sini, ada WebXR. Nah, kalau teman-teman nggak ada WebXR, berarti harus install dulu. Tinggal cari aja plugin WebXR di Firefox. Nah, di sini kita bisa mensimulasikan kita punya sebuah tool VR. Kalau kita klik atas bawah, kalau kita putar, ya. Jadi teman-teman nggak perlu punya Oculus Quest, nggak perlu punya HTC Vive, kita bisa mengemulasikan semua di sini. Oke. Nah, itu kalau pengen escape, pencet escape aja, kita balik lagi ke mode biasa, dan kita punya sebuah aplikasi seperti ini. Oke. Nah, selain daripada itu bisa ngapain lagi? Nah, contohnya misalkan di sini, saya pengen tambahin dong si A-box saya ini nggak pengen warnanya merah, saya pengen ada keluar pakai tekstur. Gitu. Saya pengen pakai tekstur. Pakai tekstur gimana cara nambahinnya? Kita tunggu tambahin seperti kita buat sebuah HTML. Source, di sini juga kita punya A-box source. Gitu. Kita tinggal tambahkan tekstur. Gitu ya. Saya punya tekstur apa ya? Saya coba cek dulu ya. Teksturnya, contohnya misalkan kita punya grass JPG ya. Kita punya grass JPG. Gitu. Kita tambahkan grass JPG. Nah, kita bisa lihat langsung si kotak kita sudah langsung dipenuhi dengan sebuah gambar grass JPG. Gitu ya. Semudah itu. Kalau misalkan kita pengen import benda 3 dimensi gimana? Misalkan contohnya. Bisa nggak? Oh, by the way, ini ada positionnya ya. Positionnya itu karena dia di dunia 3 dimensi, berarti ada positionnya ada X, Y, dan Z. Z itu minus berarti menjauhi kamera. Kamera kita itu adanya di 0, 0, 0. Jadi tengah-tengah. Jadi kalau 0, 1,5, min 3, maka dia berada di belakang dari kamera kita dengan ketinggian 1,5 meter. Jadi kalau di dalam A-frame ini semua ketinggiannya itu pakai meter. Gitu ya. Nah, kalau di sini sekarang saya pengen nampilin sebuah benda 3 dimensi yang lain. Kita bisa, kan teman-teman di sini mungkin sebagian yang dari jurusan game mungkin sudah pernah bikin benda 3 dimensi ya. Sudah pernah bikin pakai Blender, pakai 3D Max, atau pakai Maya, gitu ya. Sudah menghasilkan OBJ atau 3ds atau apa lagi gitu ya. Nah, di sini kita menggunakannya yang paling bagus supportnya itu adalah benarnya GLTF namanya. Jadi kita pakai GLTF model seperti ini. GLTF model, cukup aja kita tarik source-nya apa. Source-nya misalkan di sini saya punya model beberapa ya, kita ganti aja. Contohnya misalkan model / monkey with animation, GLTF.
Kita kasih dia position 1,5 min 3 supaya di tengah kayak tadi. Nah, kita bisa lihat sekarang kita punya sebuah model yang sudah saya load. Langsung semudah itu. Gitu ya, semudah itu untuk menghasilkan sebuah aplikasi VR. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, langsung jadi aplikasi VR seperti ini, dan kita bisa load model apapun yang kita inginkan. Contoh ya, saya di sini ada sebuah contoh yang kita mau load yang lebih rumit begitu ya. Mana ya contohnya? Nah, ini contohnya. Nah, kita juga bisa menampilkan misalkan seperti ini. Mungkin loadingnya sedikit lebih lama karena ruangan lebih besar gitu ya, ada macam-macam. Dan kita bisa loading seperti ini. Kita bisa punya ruangan seperti ini. Dan kita bisa jalan-jalan, kita bisa interaksi juga seperti ini. Oke. Dalam A-frame juga kita bisa membuat, misalkan di sini animation ya. Contohnya saya mau tampilkan animationnya. Sebentar ya ini. Oke. Nah, kalau misalkan saya punya tadi iBox lagi aja ya, kita balikin ke iBox lagi. iBox. iBox ini sebenarnya adalah salah satu primitif yang dimiliki oleh A-frame. Jadi sebenarnya kalau teman-teman pengen bikin bukan box, pengen bikin kotak, pengen bikin bulat, pengen bikin silinder, semua tersedia di dalam A-scene. Di dalam si A-frame gitu ya. Jadi teman-teman bisa tinggal cari aja. Kalau pengen tahu detail-detailnya ada apa aja gitu ya, teman-teman bisa pergi ke website-nya. Jadi kalau di website yang tadi kita punya documentation, ya kita bisa search di sini. Ini udah saya buka ya. Dan kita bisa punya di sini di bawah ini ada semua yang kita butuhkan apa. Oh ada misalkan A-sphere atau A-circle, icon. Kita tinggal klik aja. Nanti di sini ada contoh penggunaannya. Ada atributnya apa aja. Atribut ini dipakai kayak kita pakai sebuah atribut di HTML biasa. Jadi kita bisa langsung tambahin, tambahin kabut, mau tambahin ketinggian, mau tambahin ke normal map, bisa langsung di situ aja. Gitu ya. Semudah itu. Oke, nah selain daripada kita bikin seperti itu, misalkan di sini saya pengen kasih color-nya green. Kasih set-nya di 0, 1,5, 3, gitu ya. Maka sekarang kita punya ini ada kehalangan sedikit sama ini ya, barnya, bentar ya. Sebentar. Saya pause dulu ya. Ini screen saya masih kelihatan nggak ya Bapak Ibu ya? Masih terlihat Pak, jelas. Masih terlihat. Masih jalan nggak ya? Masih di A-frame introduction. Nah, Masih di A-frame. Karena udah balik ya, Oke, sip. Jalan sih Pak. Ya. Soalnya tadi lagi ini pause sedikit ya. Oke. Mana balik lagi. Nah, kita udah punya seperti ini. Kita juga bisa sebenarnya di sini tambahin kursor kita. Kalau kita pengen tambahin kursor, kita bisa bikin sebuah kamera. Dalamnya bisa punya kursor. Ya, kemudian kita bisa tambahkan di dalam iBox kita ini sebuah animasi. Kalau kita pengen animasi ya, kita tambahin properti, misalkan animation. Dalamnya propertinya apa? Kita pengen animasinya apa? Rotation misalkan. Kita dari 000 ke misalkan 0,360, jadi kita muter. Ya. Duration-nya misalkan 2 detik. Kita pengen dia muter kalau misalkan kita klik. Misalkan seperti itu ya. Sekarang saya punya kursor nih. Kalau saya klik, dia akan muter. Jadi kita mau buat sebuah interaksi semudah itu dengan menggunakan A-frame. Nggak sulit begitu ya. Langsung begitu klik, kita langsung mudah muter-muter gitu ya. Tapi mungkin teman-teman di sini berpikir, kalau misalnya kita menggunakan cara coding seperti ini, ada susah ya buat naruh-naruh bendanya begitu ya. Kan tidak visual. Kalau misalkan kita pakai Unreal, kita pakai Unity, kan bisa visual. Tapi sebenarnya di dalam A-frame juga kita bisa menggunakan editor mode. Jadi kalau saya tekan di sini Ctrl Alt I, dia akan pindah ke editor mode. Bentar ya. Ya, inspector mode, sorry. Dan kita bisa lihat sekarang ini adalah scene saya. Ini adalah kotak saya, ya. Dan saya bisa zoom in, zoom out kayak di dalam sebuah aplikasi 3 dimensi.
gitu ya, kayak misalkan kita pakai Maya atau kita pakai Blender. Di sini kita bisa tambahin, misalkan di sini iBox saya, siapa yang ubah gitu ya iBox-nya. Misalkan di sini ada materialnya, warnanya hijau, saya ubah, juga bisa. Cuman untuk bisa save file ini kembali ke Visual Studio Code, itu ada caranya, nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut lagi caranya seperti apa, gitu ya. Kita bisa tambahin di sini juga lighting, misal kita pengen tambahin lampu juga bisa. Kalau kita pengen tambahin lampu, ada entity di sini, tambahin komponen. Jadi sistemnya komponen ya, kayak Unity begitu ya. Jadi kalau bisa tambahin light, bisa tambahin light, langsung gelap gitu ya. Lightnya tipenya apa? Kita search di sini. Tipenya misalkan point light, kita bisa gerakin. Ya. Seperti kita lagi main-main di Unity atau kita main-main di Unreal gitu. Kalau sudah beres, kalau kita pengen reset lagi, kita biasa back to scene. Tapi kalau kita pengen save, caranya di sini ada copy entity HTML, terus nanti kita copy lagi, kita paste ke dalam si Visual Studio Code-nya. Gitu. Ada rotation-nya juga, ada scale-nya juga gitu kalau saya pengen gede. Ini kan lampu jadi nggak kerasa ya kalau di sini masih kerasa. Ya, kerasa ya. Oke. Jadi A-frame ini sangat memudahkan banget buat kita bisa ngembangin sebuah aplikasi 3 dimensi. Ini kalau saya refresh, dia akan langsung balik lagi ke yang semula ya, sebelum kita edit-edit. Gitu. Oke. Nah, itu harapan saya dengan begitu sudah memberikan kurang lebih overview seperti apa sih kita bisa bikin aplikasi A-frame-nya. Kemudian sekarang saya mau pakai waktu yang tersisa ini buat nunjukin beberapa contoh aplikasi A-frame yang bisa kita buat menggunakan A-frame gitu ya. Jadi dalam A-frame ini kita bisa nambahin seperti tadi ya, room gitu ya. Kita juga bisa tambahin juga library JS lain, itu JavaScript lain. Contohnya di sini saya pengen tambahin sebuah aplikasi, sebuah library namanya Canon.js. Kalau teman-teman yang pernah bikin game di web, itu udah tahu yang namanya Canon.js gitu ya. Jadi di sini saya bisa dorong bola saya gerak, misalkan sini, boleh saya dorong, dan dia akan mantul. Nah ini pantulannya dan fisiknya itu menggunakan Canon.js, gitu ya. Jadi kita bisa bikin aplikasi yang buat game juga bisa di sini, gitu, menggunakan physics yang sudah ada di library JavaScript. Gitu ya, contohnya seperti itu. Contoh lagi, misalkan kalau yang physics ya, mana ya? Ini misalkan. Nah ini kalau saya klik, dia punya semacam apa namanya spring ya, jadi spring. Saya tunjukkan di sini. Saya bikin kotak, kemudian saya bikin dia terhubung sama si kotak ini. Oke, ini contohnya menggunakan JavaScript Physics gitu ya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Di sini kita juga bisa lakuin yang lain. Contohnya di sini saya mau pasang mana? Nah, di sini saya pengen bikin ada UI-nya. Kita pengen bisa bikin gerak-gerak menggunakan UI. Jadi, contohnya kita punya kamar seperti ini. Ini saya bikinnya buat HP. Jadi kalau misalkan ditekan pakai mouse nggak bisa. Tapi kalau kita jalankan di HP, kita touch eventnya bisa jalan gitu ya. Nah, kita jalankan di sini aja. Seperti ini. Jadi kita bisa tambahkan lagi joystick, kita bisa bikin UI sendiri gitu ya, juga bisa. Oke. Nah, itu kan tadi untuk VR-nya. Bagaimana untuk AR-nya? Nah, AR juga kita bisa menggunakan library AR yang tersedia. Contohnya misalkan kalau third party ya, kita punya Universal AR dari Zappar. Contohnya ya. Contohnya saya akan jalankan. Dari sini saya punya sebuah aplikasi yang akan menambahkan mesh ke dalam muka. Tapi di sini kayak nggak jalan ya si kameranya ya. Nggak jalan di kameranya kalau pakai di share ya. Jadi nggak keluar ya. Sorry. Kita pakai yang lain aja dah. Contohnya kalau gitu kita lanjut aja ke slide aja. Nah, di sini saya punya dua macam application. Yang application ini adalah application untuk AR-based, location-based, augmented reality. Jadi si augmented reality itu kita pasang ke dalam koordinat dalam peta. Jadi kita kasih longitude, kita kasih latitude, kita bisa langsung tunjukin ini tempatnya di mana si benda ini taruhnya di mana di dunia nyata gitu ya.
Di sini contohnya saya pemasang si HP saya ini saya posisikan di Monas. Saya posisikan di Monas. Kalau saya klik di sini, nah di sini Anda bisa lihat di sini ada patung Tamrin. Ada patung Tamrin di sini. Kalau saya jalan ke sini, kita lihat di sini ada patung Diponegoro. Kalau teman-teman di sini pernah main ke Monas, kita punya patung Diponegoro, belah kirinya kan ada patung Tamrin. Jauh sih memang, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi kita di sini saya memposisikan si HP saya ini ada di tengah-tengah Monas. Kemudian di ujung jauh sana ada patung Diponegoro, ujung sebelah kirinya ada patung Tamrin. Nanti kalau kita lihat ke belah kanan, ini saya pengen tes hitungnya dulu ya, gaze base-nya ya. Di sini ada caranya. Di sebelah kanan ini kita nanti lihat ada patung Kartini. Nah, jadi ini sudah sesuai dengan longitude dan latitude yang saya berikan seakan-akan kalau saya berada di Monas. Jadi kita bisa pasang si tulisannya itu pas di atas posisi tertentu, misalkan. Oke, ya. Kita juga bisa bikin dengan menggunakan IR Core juga semacam aplikasi yang bisa seperti ini. Ya, kita bisa lihat di sini saya bisa pasang sebuah kotak, kemudian nanti saya gerakkan kursor saya, misalkan ke sebelah sana. Ya, ada ditemukannya. Kalau saya klik, dia akan gerak. Saya klik jauh. Kalau naik ke atas, dia akan langsung mendeteksi ada permukaan. Dan dia akan naik ke atas. Seperti itu. Nah, ini semua ini, aplikasi-aplikasi ini semuanya saya buat menggunakan A-Frame. Jadi teman-teman juga bisa kembangkan ini menggunakan A-Frame. Gitu. Oke ya. Tadi saya yang Universal AR nggak jalan ya. Oke. Contoh yang lain apa ya? Nah, tadi contoh yang menggunakan location base tadi, saya kasih lihat ya codingnya seperti apa ya, biar teman-teman tahu ya. Codingnya itu nggak susah teman-teman ya. Jadi kita lihat di sini, kita ASIN-nya sama, cuma kita kasih sebuah, di sini GPS kamera ini supaya kita simulasi latitude-latitude. Jadi kan tadi saya bilang bahwa kamera saya itu, HP saya itu saya tempatkan seakan-akan dia di dalam Monas. Nah, di sini saya tinggal taruh aja lokasi latitude-nya Monas, longitude-nya Monas berapa. Kalau ini saya buang, maka kita akan pakai GPS position kita saat ini. Gitu ya. Kemudian kita pasang sebuah tulisan, tadi kan patung Diponegoro nih. Saya pasang di dalam GPS entity place dengan latitude, longitude. Jadi langsung saya pasang aja langsung di posisi itu. Oh, ada patung Diponegoro, beres. Di posisi ini ada patung Tamrin, beres. Ya. Jadi semudah itu untuk kita memasang sebuah tulisan atau sebuah model 3 dimensi dalam dunia nyata menggunakan A-Frame. Segampang itu. Oke. Nah, sebenarnya juga kita bisa menggunakan controller di VR ya. Sebenarnya. Saya coba tunjukin muka jalannya. Saya akan masuk ke VR-nya. Lagi ada error gitu ya. Oh, sorry. Oke, ada error. Oke, VR mode-nya tidak running ya. Kita coba ke console. Oh, sorry, ada promise-nya ya. Oke. Oke, belum masuk. Oke, ini tidak jalan dulu. Ada yang mesti di setting dulu ya teman-teman ya. Oke deh. Oke. Mungkin sampai segitu aja pengenalan dari saya tentang si A-Frame-nya gitu ya. Kita balik lagi ke slide aja deh. Mana ya? Oke. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut lagi tentang A-Frame, pengen belajar ada apa saja sih di dalam A-Frame itu, teman-teman bisa kunjungi ke iframe.io di documentation-nya. Teman-teman bisa nyari di situ, bisa ngapain aja gitu ya. Atau teman-teman juga bisa search di YouTube, ada tutorial-tutorial, salah satunya contohnya dari Pascarialo. Itu salah satu apa namanya YouTuber gitu ya yang banyak tutorial A-Frame ya, yang isinya tutorialnya kebanyakan tapi sebanyaknya ke VR gitu ya, VR. Jadi lebih ke VR kalau dia. Atau teman-teman juga bisa ini shameless marketing begitu ya ke web YouTube-nya saya gitu ya. YouTube-nya saya juga ada tutorial-tutorial A-Frame, teman-teman bisa nonton di sana juga tutorial ini dalam bahasa Indonesia kok, jangan khawatir gitu ya.
Oke, semoga dengan apa yang saya tunjukkan, teman-teman bisa mulai tertarik untuk belajar A-Frame, teman-teman bisa mulai tertarik untuk masuk ke AR dan VR, karena terus terang untuk Indonesia sendiri kita sangat kekurangan sekali untuk programmer yang bisa menguasai computer graphics, gitu. Karena banyaknya, oke, untuk pengembangan aplikasi database banyak, untuk pengembangan aplikasi web mobile masih banyak sekali, tapi untuk yang menguasai bidang graphics masih sangat sedikit sekali. Jadi anggaplah itu sebagai sebuah challenge, anggaplah itu sebagai sebuah chance, sebuah opportunity gitu ya. Jadi kesempatan buat kita bisa masuk ke market yang mungkin belum saturated gitu ya. Oke, sekian aja dari saya. Ayo, mari kita membuat dunia kita yang baru. Terima kasih banyak. Thank you Pak Sulaiman atas sharingnya. Mungkin kita bisa buka sesi untuk tanya jawab ya Pak ya. Boleh. Dipersilahkan untuk para mahasiswa. Silahkan. Apabila ingin bertanya bisa langsung unmute atau ketik di grup juga bisa ya. Boleh, kalau ada yang mau nanya silakan ya. Sorry ini saya ada kecepatan tadi mungkin ya sedikit karena memang tujuan saya itu kasih overview aja begitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar lebih detail lagi bisa mungkin pelan-pelan nanti belajar. Iya. Oke. Dipersilahkan. Biasa warming up-nya takes a bit time. It's okay, Bu. Biasa, Bu. Ya. Sama kok, di Bandung juga gitu. Sama ya. Jadi mungkin mungkin saya bisa buka dulu ya Pak ya untuk pertanyaannya. Boleh, Bu. Ya. Tadi seperti yang Bapak bilang, resources untuk AR VR ini memang di bidang grafis lah ya, komputer grafis itu juga nggak terlalu banyak tentunya memang. Nah, tetapi dari segi demand industrinya ya Pak ya, itu apakah seperti apa sih gitu sekarang ini? Kalau demand industri justru sama Bu, kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu banyak, tapi justru industrinya itu di luar banyaknya. Jadi ketika saya bikin YouTube untuk channel itu juga kan saya banyaknya bahasnya tentang komputer grafik ya Bu ya. Jadi ada beberapa juga orang Indonesia yang nanya ke saya gitu. Jadi ketika tanya saya kan pikir, oh kerja di mana gitu, saya pengen tahu nih dipakainya di mana. Oh ternyata di luar Bu. Jadi mereka memang dapat kerjaannya di luar gitu. Jadi itu kayak untuk A-frame, untuk saya pakai juga 3GS juga itu juga mereka pakainya itu di luar banyak kan. Di Indonesia mungkin masih belum banyak yang mengenal tentang hal ini, tapi justru dengan itu jadi suatu keunggulan bagi saya gitu ya kalau misalkan teman-teman di sini udah menguasai sebelum itu jadi tren gitu. Yang kerja di luar orang Indo itu memang kebetulan dia berlokasi di luar atau malah freelancers, Pak? Ada yang freelancer satu lagi memang cari kerja di luar, Bu. Oke. Soalnya kan sekarang ya apalagi di era teknologi, apalagi pandemi gitu ya, banyak sekali kerjaan yang memang di outsource gitu. Jadi bisa saja lokasinya di Indonesia, tetapi dia bekerjanya untuk perusahaan luar negeri gitu. Ya betul Bu. Jadi satu tuh saya lupa nama negaranya apa, tapi dia memang untuk masuk ke perusahaan itu tuh dia tesnya tuh A-frame justru. Jadi di tesnya untuk masuk tuh harus bisa menggunakan A-frame untuk bikin kayak semacam aplikasi AR. Oke. Ya. Kalau di Indonesia memang yang kita lihat mungkin kebanyakan untuk lebih ke marketing campaign kayak gitu-gitu ya. Betul Bu, betul ya. Betul. Saat ini belum berkembang gitu ya untuk aplikasi sendiri ya. Oke, apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Ada yang mungkin tertarik untuk AR VR in general atau terkait F-frame-nya sendiri gitu ya. Dipersilahkan. Oh ya, kalau teman-teman di sini pernah belajar komputer grafik pakai 3GS, JavaScript, A-frame ini sebenarnya basicnya itu 3GS. Jadi kalau misalkan teman-teman udah bisa 3GS, ke A-frame tuh gampang banget. Kita bisa custom macam-macam gitu. 3GS tuh kalau teman-teman belum tahu itu framework WebGL untuk yang memudahkan kita bikin grafik 3 dimensi di dalam web. Dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya di sini? Atau ada yang ingin mengembangkan aplikasi AR VR-nya sendiri? Oh ya, ini ada yang bertanya, Pak. Oke. Dari Ronald ya. Pak, apakah iframe ini hanya bisa pada website atau .html? Apakah bisa kita pakai langsung pada aplikasi?
Pertanyaannya, jawabannya begini. Jadi karena si A-frame ini adalah web based, ya, jadi tetap harus jalannya itu dalam HTML. Jadi tapi kita bisa bungkus misalkan dalam web viewer. Jadi kalau teman-teman bisa bikin web viewer kan dalamnya bisa ada iframe. Jadi aplikasinya lebih ke arah web viewer, gitu ya kalau mau. Kemudian apakah kita bisa import dari file 3D yang ada sebelumnya? Bisa banget. Jadi tadi saya udah tunjukin di tadi presentasi juga, saya nunjukin tuh ngambil sebuah model yang saya bikin sendiri, itu yang monyet pakai Blender itu ya. Jadi kita bisa langsung import dari file 3 dimensi, mau .obj bisa, .collada bisa, .fbx bisa, mau pakai apalagi JLTF juga pasti bisa gitu. Ya. Semoga menjawab ya Ronald ya. Dari Michael ya. Dari Michael, apa saya baru mau belajar nih Pak. Oh, belum belajar sama sekali jika memasukkan 2D sekali sama aja atau perlu cara yang berbeda. Rada berbeda sedikit Michael. Jadi kalau misalkan kita kan di sini ngomongnya soal aplikasi 3 dimensi ya. Jadi kalau kita ngomongin soal aplikasi 3 dimensi, yang paling mudah itu naruh benda 3 dimensi karena koordinatnya ada 3, ada X, ada Y, ada Z begitu ya. Jadi kalau kita taruh benda 3 dimensi ya langsung aja taruh di X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa gitu. Tapi kalau kita pengen masukin model 2 dimensi ke dalam aplikasi 3 dimensi, nah itu kita harus tempatkan di mana 2 dimensinya. Nah itu yang mungkin sedikit berbeda. Jadi kita bisa tempatkan kayak tadi, saya pasang kotak saya pakai gambar rumput, nah itu namanya texturing. Jadi 2D itu kita pakai sebagai tekstur. Kalau 3D itu modelnya. Gitu ya. Michael, semoga menjawab ya. Ada lagi dari Sandika nih Pak, kalau menggunakan Spark AR untuk pembuatan filter di Instagram itu bagaimana ya Pak? Apakah dia pakai face tracking atau bagaimana? Ya betul sekali Sandika, dia pakai yang namanya face tracking. Jadi tadi yang model yang si AR yang face-nya nggak jalan ya, karena saya pakai kameranya di sini udah pakai di sini jadi nggak keluar gitu ya di sana ya. Harusnya sih keluar. Jadi itu memang dia nge-track muka kita. Jadi memang ada library yang bisa nge-track muka kita. Jadi si muka kita itu nanti akan dipasangkan kayak semacam benda 3 dimensi. Nanti si gambar hatinya, gambar model-model bunga-bunga dan segala macam yang dipasang itu ditempelnya itu ke dalam si benda 3 dimensi di muka kita. Nanti si benda 3 dimensi itu ditransparan sama dia. Jadi nempel ke muka. Kayak gitu ya Sandika ya caranya si Slack AR. Oke. Ada yang telat masuk tapi ingin bertanya karena ketinggalan mungkin ya Pak ya. Ya. Ya VR sorry. Wah. Keputus. Pertanyaannya cukup panjang jawabannya. Oke, Renaldi ya untuk pertanyaan apa kedepannya teknologi VR AR kepake buat apa? Nah sebenarnya VR itu makin berkembang kan saya udah bilang ya. Pasti mah entertainment sudah pasti, untuk game sudah pasti jalan gitu ya. Kedepannya untuk apa? Salah satunya untuk medical. Jadi ada pengobatan jarak jauh menggunakan VR tools gitu ya. Jadi kita jadi kayak operasi jarak jauh juga sekarang lagi dipakai menggunakan VR tools. Training, simulasi menggunakan VR gitu ya. Terapi juga kadang-kadang menggunakan VR. Jadi ada beberapa terapi fobia itu menggunakan VR sekarang. Nah kalau untuk AR sendiri, tadi kan saya sudah sebut beberapa implementasi ya. Kedepannya tuh justru AR tuh kalau menurut saya akan lebih impactful dibanding VR kalau menurut saya ya. Jadi AR itu misalkan dipakai, misalkan kalau nanti AR glasses jalan, maka kita bisa punya sebuah kacamata yang bisa menampilkan AR content gitu ya. Jadi kita bisa dapat informasi, misalkan kita lihat makanan, dia langsung hitungin kalorinya, misalkan seperti itu. Langsung kelihatan kalorinya berapa, misalkan seperti itu. Atau kita bisa cari jalan di GPS, si petanya keluar langsung di kacamata kita. Atau kalau nggak salah ada satu merek mobil, saya lupa apa mereknya, yang sudah pasang Wuling atau Tesla, saya lupa. Antara dua itu yang pasang AR glasses di kaca depannya. Jadi kalau kita mau pasang navigasi itu udah keluar di situ, navigasi. Arahnya tuh udah kelihatan di dalam si kacanya ini. Nah, satu contohnya seperti itulah ke depannya. Kalau lebih canggih lagi seperti yang tadi kita lihat ya, bisa occlusion, bisa dipasang lebih baik lagi, pasti lebih keren banget. Karena AR tidak membutuhkan resource lebih banyak dari VR atau apakah lebih mudah aja? Sebenarnya karena AR itu device-nya sebenarnya si Renaldi ya. Jadi kalau VR kan kita butuh device headset minimal ya. Headsetnya kan cukup besar dan cukup clunky untuk dibawa-bawa. Tapi kalau AR kan kita sebenarnya cuma butuh HP kalau saat ini kan.
kebanyakan dari kita udah punya HP lebih dari satu bahkan gitu kan ya. Jadi udah pasti bisa pakai AR. Tapi kalau VR kan mungkin nggak semua orang punya device-nya dan mau invest ke device. Jadi akan sangat jauh lebih mudah untuk mengimplementasikan AR dibanding VR. Mungkin begitu, Renaldi? Ya, Oke. thank you. Ada lagi, silakan. Kalau pengembangan aplikasi sendiri di Unity juga bisa menggunakan Unity, ada Vuforia, ada AR Foundation ya. Kalau teman-teman di sini kan, kalau nggak salah di Binus ada game concentration ya Bu ya? Ada jurusannya Pak, Game Oh iya, Application betul. Technology. Nah, belajar Pakainya Unity ya Bu ya benar? Unity. Nah, Unity. Unity dia punya AR Foundation, dia punya Vuforia. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar bikin AR application bisa pakai dua itu. Kalau AR Foundation itu udah langsung ngebungkus AR Kit dan AR Core. Dalam artian Anda bisa coding sekali, keluarnya di iPhone, keluarnya di Android. Oh nice, ya. Ya, cukup. Cuma ya itu Bu, ID-nya berat. Iya. Biasa Pak, mereka laptopnya beda lah sudah. Oh iya, ya. Kalau Anak saya ini. kan posisi PC-nya potato, Bu. Jadi memang kalau untuk itu berat sih. Oke, ada lagi, dipersilahkan. Mungkin ide-ide untuk skripsi gitu kan, ada juga kita ada mata kuliah tapi untuk yang software engineering atau yang embedded entrepreneurship ya Pak ya, di mana outputnya itu diharapkan memang adalah sebuah produk gitu yang bisa ya kalau ke depannya dikomersialisasikan misalnya gitu, yang bisa diterapkan lah di industri. Ya, jadi siapa tahu ada ide-ide yang ingin didiskusikan terkait ini juga feel free ya, atau skripsinya mungkin semester genap kan juga tentunya ada yang mengambil skripsi ya. Ya. Dipersilahkan. Nah, sekarang di Maranatha saya ada satu mahasiswa saya lagi bikin tuh, ada dua sih yang bikin ke VR AR. Satu bikinnya tentang virtual lab. Jadi kita mau virtualize ke si lab komputasi kita. Jadi supaya orang bisa, kan sekarang pandemi ya Bu ya. Jadi supaya ngelihat labnya nggak bisa langsung, tapi langsung bisa VR gitu. Kita pengennya seperti itu. Nah, nanti ada informasi-informasi semua di situ. Yang kedua tuh bikin buat perusahaan mebel Bu. Jadi si mebelnya bisa langsung kita pasang di ruangan, bisa kita adjust ukurannya, nanti bisa sesuai dengan bisa kita putar, bisa kita ganti warnanya gitu kan. Jadi bisa melihat oh kurang lebih ruangan saya kalau pasang parabot ini cocok nggak sih? Dulu IKEA kayaknya punya ya Pak ya? Ya IKEA ada. Tapi ini lagi mau bikin sendiri, nggak tahu saya juga mau ditambah apa sama dia. Ya. Kalau untuk komputer science sendiri sebenarnya untuk face tracking sangat menarik sih, karena face tracking yang sekarang ada itu memang belum optimize. Jadi kalau bisa lebih optimize jauh lebih baik sih. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin kedepannya kalau ada yang cocok untuk riset bisa didiskusikan ya Pak ya? Boleh. Riset bareng gitu. Ya boleh banget. Kalau ada yang mau nanya-nanya ke saya juga boleh. Email saya di nanti. Bagaimana ya Bu bagi emailnya Bu ya? Boleh di chat atau chat aja ya? kalau buat dosen sih nanti saya yang sebar sih Pak. Tapi kalau buat gitu. Bapak mau open ke mahasiswa ya feel free. Boleh. Kalau teman-teman mau konsult boleh ke sini ya. Bisa ngobrol-ngobrol gitu tentang VR AR, boleh lah. Ini ada Pak Yogi juga sih Pak, salah satu dosen game, tapi saya nggak tahu dia masih join nggak nih. Tadi sempat join. Masih Jo. Masih ya? Oh, ada. Masih. Ada yang mau didiskusikan Yok atau nanti offline saja? Mungkin dilihat tadi menarik ya Pak ya, AR sama VR ya. Amin Pak. Cuma kedepannya kalau saya lihat ya Pak ya. Ya. Kalau kita kembangkan dari kaca, misalnya kita pakai Arduino atau Raspberry Pi gitu kan ya. Ya. Itu bisa masuk nggak Pak SLM-nya Pak? Selama ada browser, selama ada JavaScript bisa Pak. Oh bisa ya Pak ya? Iya bisa. Jadi kalau mau di smart glasses gitu bisa aja sih. Kayak misalnya smart mirror gitu ya Pak, bisa. Iya Pak. Oh menarik gitu Pak ya? Ya bisa Pak, itu bisa. Kemarin juga ada yang sempat mau bikin kayak semacam apa ya?
navigation ya, menggunakan iframe juga, jadi virtual reality navigation bisa juga sih itu. Cuma memang untuk dengan map-nya perlu ada library tambahan yang connect sama map-nya. Iya. Oke, Minggu Pak. depan mungkin kita bisa coba diskusikan lah ya Pak ya. Apa yang bisa dikerjasamakan boleh gitu banget. antara keduanya. Ya. Boleh banget. Oke. Ada lagi dari mahasiswa yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Bisa lagi nyobain yang itu dulu ya Bu ya, sambil nyobain ya. Semoga bisa kelihatan. Yang tadi belum kelihatan gitu ya Pak ya. Iya. Harusnya jalan sih, entah kenapa tadi karena mungkin lagi sharing jadi nggak bisa kelihatan. Sambil zoom nggak bisa Bu. Nggak bisa ya. Iya, sambil zoom nggak bisa ya. Unik juga dia nggak bisa kelihatan gitu ya. Dia kepakainya kayaknya cuma bisa ke satu sih kameranya, karena saya nggak pakai webcam Bu, saya pakai mobile phone untuk kameranya. Oh, ada yang bertanya ya. Selamat siang. Apakah kedepannya kita bisa benar-benar membuat game dunia virtual reality sendiri, kayak SAO ya, Sword Art Online ya? Bisa nggak ya kita bikin dunia online seperti itu, virtual reality? Wah, terus terang saya nggak tahu ya untuk kedepannya sampai segimana gitu ya. Ini tadi nanya siapa namanya? Diki ya, Diki Buntonius ya. Diki. Ya, Diki terus terang kalau untuk pengembangan sampai ke levelnya SAO mungkin masih jauh ya. Nah, jadi itu udah benar-benar levelnya imersif sekali gitu ya. Mungkin masih jauh. Tapi kedepannya pasti ya banyak ada riset ke arah situ sih. Kedepannya memang banyak ke arah situ. Jadi untuk entertainment, untuk kayak kita ketemu online itu kan sekarang yang namanya kelas juga kan ada yang namanya kelas VR ya. Jadi kalau di sini juga kalau misalnya kita kan kelas kan biasanya Zoom gitu. Kalau Zoom kan nggak bisa ada lokasi, nggak tahu siapa, nggak bisa ketemu langsung gitu. Kalau di sini sebenarnya Mozilla lagi mengembangkan kayak semacam kelas VR di mana kita bisa masuk tuh, kita kayak ada gurunya tapi kita duduk di tempat masing-masing gitu. Jadi kayak kelasnya benar kayak kelas gitu. SAO not VR. Ya bisa dibilang begitu. Sama-sama Diki. Silahkan, ada yang lagi yang bertanya? Ada lagi? Rasanya belum ada lagi. Kalau misalnya kalian ingin bertanya langsung juga bisa, silakan unmute ya. Oke. Belum ada nih Pak kayaknya. Oke, boleh Bu. Mungkin sambil nunggu, siapa tahu masih ada yang ingin bertanya, kita mungkin bisa foto bareng dulu yuk. Boleh. Biar kita nyalakan dulu nih videonya, silakan, dipersilahkan. Untuk menyalakan videonya akan saya bantu untuk mengambil screenshot. Dari Kenneth ada pertanyaan ya, apakah AR bisa dipakai untuk membantu orang buta melihat? Ada risetnya sih Kenneth. Jadi ada riset di mana, tapi bukan AR ya, lebih ke arah alat bantu lihat. Jadi lebih ke medical. Jadi kita lebih ke arah VR. Jadi dia bikin kayak semacam dunia 3 dimensi yang bisa mewakili dunia nyata begitu ya. Kemudian dia sambungin ke hardwire ke otak langsung untuk bisa bantu orang buta melihat. Memang risetnya belum sempurna sih, tapi bisa cukup membantu. Kalau mau tertarik boleh search research-nya, boleh belajar ke sana juga menarik sih. Jadi bukan AR sih, lebih ke arah VR gitu ya. Oke, ini ada 92 orang, kok baru sedikit yang nyalain kameranya. Yang lain mana nih? Yuk nyalain kameranya sebentar. Itu Sandika, background-nya siapa? Sandika itu idol. Luar biasa. Background-nya keren banget. Saya agak ragu itu foto pacarnya sih, Pak.
Ayo dipersilakan, nyalakan dulu kameranya sebentar. Kalau buat game untuk WebGL sendiri sebenarnya juga lumayan sih kalau teman-teman tertarik ya bikin WebGL. Game buat WebGL juga cukup bagus ya ke depannya. Boleh dipertimbangkan lah. Oke, apakah cuma segini saja yang menyalakan video, Bu? Ya, mungkin boleh Ya. Pak diambil picture-nya dulu. Baik, teman-teman, saya akan ambil dari tab nomor 1. Di layar saya ada 2 tab. 1, 2, 3. Oke, tab nomor 2. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, thank you. Oke, ada pertanyaan lagi? Dipersilakan. Saat AR bisa membuat orang kesulitan membedakan mana yang real dan mana yang virtual, apa yang termasuk hemat atau bahaya. Fabio ya, memang untuk pengembangan VR dan AR ini kita punya yang namanya guidance. Jadi ada semacam aturan yang bisa nggak mengikat sebenarnya, tapi lebih ke arah ethical begitu ya. Jadi kita ada semacam aturan ethical yang mesti diikutin oleh setiap pembuat AR dan VR sebenarnya. Jadi kalau misalkan membahayakan dunia nyata itu nggak boleh, Fabio gitu. Jadi ketika kita membuat sesuatu, kalau sebisa mungkin pasti kalau misalkan itu punya potensi untuk membahayakan, pasti ada warningnya, pasti ada apa namanya semacam warning lah, semacam peringatan begitu ya. Jadi nggak boleh pasti gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai bisa sama banget dengan yang real itu sangat hebat ya, tapi juga bisa bahaya gitu. Jadi memang untuk bahayanya nanti pasti ada cara untuk mengatasinya gitu ya. Apa ada kemungkinan muncul dunia AR seperti sekarang ada dunia nyata dan dunia maya? Untuk dunia AR sendiri, nah untuk AR kan sebenarnya digital ya, Kenneth ya. Jadi kalau mau dibilang ada nggak dunia AR ya itu dunia yang kita buat sendiri gitu maksudnya. Jadi kita ya kayak digital aja kayak program kita sendiri. Jadi kalau kita bikin dunia dalam game gitu, misalkan ada punya main game gitu ya, misalnya God of War atau game Zelda, Breath of Wild gitu kan, kita punya dunia di situ. Nah sama seperti itu dunia AR tuh. Dari Ronaldi nih, karena VR dan AR sekarang ekspansinya ke masa marketing dan teknologi yang berhubungan dengan positional 3D. Kalau kedepannya dikombin dengan research neuro ya, udah tidak pakai positional, sudah terdapat research atau dapat diimajinasikan untuk kedepannya. Udah ada researchnya mah, udah ada researchnya. Tapi perkembangannya terus terang saya nggak ngikutin untuk yang karena researchnya neuro ya. Tapi udah ada researchnya untuk pergerakan menggunakan neuro gitu kan ya. Nah, karena kalau saya banyaknya lebih ke arah aplikasinya. Jadi ke researchnya sendiri saya cuma cari tahu tapi nggak sampai mendalam gitu Renaldi ya. Tapi memang sudah ada researchnya untuk kita bisa gerakin si VR atau AR itu menggunakan otak gitu ya. Untuk device VR sendiri sebenarnya ada 3 macam, ada yang namanya 0 degree of movement, ada 3 degree of movement, ada 6 degree of movement. Jadi itu tergantung dari kita mau pakai yang mana. Gitu. Kedepannya tentu saja pasti bisa macam-macam sih. Kalau kita tahu kan sekarang untuk prostetik kita bisa kendaliin prostetik tangan buatan, kaki buatan menggunakan otak gitu ya. Kalau misalnya kita bisa menggerakkan prostetik menggunakan otak, tentunya kita bisa gunakan juga limbs virtual kita juga harusnya. Gitu ya. Itu menarik sih kalau bisa kerjasama dengan kedokteran mungkin ya bisa bikin riset seperti itu. Karena jujur untuk Indonesia sendiri riset yang seperti itu jarang sih. Yang multidisipliner ke arah ke graphics dan ke arah ke teknologi masih rada jarang sih. Jadi kalau misalnya bisa jadi Ranaldi bisa jadi yang pertama itu luar biasa banget. Maranatha ada kedokteran ya Pak ya? Ada betul Bu ya. Kita memang lagi mau kerjasama sih, cuma kita belum tahu ke depannya ke arah mana. Oke, nanti siapa VR tahu masih belum. bisa ajak-ajak ya Pak. Boleh. Soalnya di Binus kan memang itu medical itu terus terang kita agak ada beberapa research yang ke arah sana gitu, ke arah medical, tapi ya tentunya akses ke rumah sakit atau institusi kesehatan memang agak sulit ya, terutama di Indonesia. Jadi boleh Bu kerjasama boleh aja. Kalau misalnya ada sangat di welcome lah kita dari kita pasti. Iya, Pak.
Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Thank you Renaldi ya. Diki Butonius, saya baca di artikel bahwa Google sekarang sedang mengembangkan Google Glass yang punya fungsi sama dengan smartphone. Apakah nanti Google Glass akan menggantikan semua smartphone? Actually, Diki, Google Glass itu udah keluar sebenarnya kemarin tuh. Kemudian, tapi akhirnya ditarik lagi. Ya, ditarik lagi sama Google. Karena masalah baterai. Baterainya itu sangat-sangat draining banget. Jadi pakainya cuma 2 jam gitu udah habis gitu. Kemudian masalah privacy juga ada sih. Jadi masih belum siap lah gitu. Tapi Google sudah bikin semacam terobosan awalnya untuk bikin semacam itu. Untuk Google Glass sendiri sebenarnya fungsinya nggak sama dengan smartphone, tapi dia lebih ke arah tools untuk augmented reality. Jadi dia bisa menampilkan, tapi nggak bisa telepon. Jadi teleponnya tetap pakai HP kita. Jadi dia di-connect sama HP kita. Gitu. Jadi Google Glass itu nggak menggantikan smartphone, tapi dia augment smartphone-nya. Jadi dia meng-extend smartphone ability-nya. Ya, gitu ya Diki ya. Jadi dia jadi semacam sensor tambahan yang di luar daripada smartphone kita. Si Oppo juga tipenya seperti itu. Jadi kalau teman-teman tadi yang link yang Oppo yang saya AR glasses tadi ya, kalau teman-teman lihat AR glasses-nya itu masih di-connect ke handphone gitu ya. Jadi dia bisa ngelihat apa benda 3 dimensinya, tapi si glass-nya itu masih ada koneksi ke dalam handphone. Moga-moga sih ke depan bisa lebih baik. Thank you, Diki. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa close untuk sesi ini, Pak. Boleh, Bu. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih sekali kepada Pak Sulaiman dari Maranatha University sudah menyempatkan waktunya di kala kesibukan akhir tahun ya Pak ya tentunya untuk sharing kepada BINUS. Kita berharap tentunya pandemi bisa cepat selesai. Mungkin kita bisa mengundang Pak Sulaiman juga untuk datang ke BINUS nanti untuk sharing onsite ya Pak ya. Boleh. Terima kasih sekali atas waktunya dan sharingnya. Salam sehat selalu ya Pak ya. And have a good day. Terima kasih semua ya atas kesempatannya ya.